Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen penghubung Bapak Darmawan SEME dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi. Kali ini saya akan membawakan tema laporan keuangan untuk UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki keterlibatan penting terciptanya kemajuan Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (BPD) sebesar 61,67% atau setara 8,573,39 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dengan yang peran penting tersebut akan sangat perlu bagi perilaku UMKM untuk lebih peduli terhadap kemajuan dan pengelolaan keuangan. Salah satu bentuk kepedulian terhadap tersebut adalah dengan tertib pencatatan keuangan yang selanjutnya dibuat sebuah laporan keuangan usaha. Yang dapat dijadikan sebagai controlling juga evaluasi dari usaha tersebut. Menggunakan laporan keuangan, kita bisa mengetahui beberapa efektif dan efisiensinya penggunaan uang keluar, uang masuk, evaluasi penggunaan uang, serta penentuan tujuan dan sarana selanjutnya. Kali ini saya akan memberikan tips pengelolaan keuangan usaha. Satu, edukasi diri. Yang kedua, melakukan perencanaan. Edukasi diri adalah menjadi hal pertama yang kita perlu lakukan ketika mengelola keuangan usaha. Cara untuk mengaudit diri bisa dengan mempelajari cara membaca laporan keuangan. Bagi yang belum tahu apa dasar laporan keuangan, itu memiliki 4 potensi, yaitu 1. Laporan arus kas, laporan penghasilan, laporan neraca, dan laporan modal. Adapun melakukan perencanaan secara umum atau general perlu dilakukan sebelum kita melalui sebuah usaha. Siapkan gambaran besar dan langkah awal yang akan kita lakukan dalam merintis UMKM. Setelah rencana besar dibuat, bagilah ke dalam beberapa bagian, misalnya dari rencana harian, rencana mingguan, dan rencana bulanan, dan seterusnya. Adapun yang ketiga yaitu membuat buku catatan keuangan. Keuangan dalam bisnis harus selalu dicatat. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengawasi segala transaksi yang keluar dan masuk. Pencatatan yang juga mengurangi risiko adanya pengeluaran yang tidak jelas dan tidak wajar. Maka dibuatlah catatan keuangan. Buat anggaran secara rutin. Membuat anggaran secara rutin teratur juga dapat meningkatkan efisiensi dalam sebuah usaha. Hal ini akan memberikan dampak baik dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu awasi arus kas keuangan. Tujuan mengawasi ini yaitu untuk mencegah adanya kebocoran kas. Memang tidak mudah untuk memantau arus kas karena diperlukan ketelitian yang tinggi dan diperlukan sebuah ilmu akuntansi yang mempunyai sehingga kita bisa mengawasi keuangan tersebut. Yang keenam yaitu putaran arus kas lebih cepat. Pengelolaan keuangan usaha yang baik juga tercermin bagaimana kita mengelola utang piutang dengan baik. Yang ketujuh yaitu gunakan laba untuk kembangkan usaha. Dari setiap keuntungan yang kita dapat selama 1 bulan, kita harus bisa menyisihkan 10% untuk tambahan modal. Dengan cara ini, bisnis yang kita rintis maka akan terus berkembang. Yang kedelapan yaitu pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Hal yang terburuk ketika
kita tetap menggabungkan antara uang usaha dan uang pribadi, maka akan terjadilah keuangan ini atau perusahaan kita yang kita rintis bisa hancur atau gulung tikar karena tidak bisa memisahkan uang pribadi dan uang usaha, sehingga perkembangan usaha kita itu akan terlambat sampai gulung tikar. Nah, yang kesembilan yaitu siapkan dana darurat. Hal-hal buruk bisa terjadi pada usaha kita. Nah, salah satunya bisa bencana alam ataupun pendapatan turun atau rendah karena munculnya persaingan di sana kemari, sehingga diperlukan dana darurat ini. Nah, adapun dana darurat ini sebaiknya disiapkan dari awal sebelum kita mulai usaha. Nah, yang ke-10 yaitu awasi harta utang dan modal. Setiap harta atau utang piutang dan modal harus dicatat dengan struktur sebab semua itu dapat mengaruhi keberlangsungan bisnis yang kita jalankan. Yang ke-11 yaitu gunakan tenaga operasional. Dengan ini bisa jadi opsi untuk kita yang tidak mampu menghandle pengelolaan keuangan usaha, maka kita bisa hire tenaga operasional atau cari karyawan yang bisa mengelola keuangan usaha kita. Nah, yang ke-12 yaitu pisahkan accounting dan kasir. Apa sih? Memberikan job kasir yang merangkap jadi accounting merupakan kesalahan bagi kita sebagai pengusaha. Kasir yang merangkap jabatan sebagai accounting besar kemungkinan bisa manipulasi laporan keuangan. Maka saya anjurkan bagi pengusaha accounting dan kasir itu dipisah. Nah, yang ke-13 yaitu perhatikan kontrak pihak ketiga. Nah, hal ini sangat rawan pada kelangsungan bisnis yang kita jalankan atau usaha sebelum bekerja. Sama perhatikan kontrak kita, usahakan ada hitam di atas putih sehingga jelas kapan dan berakhir atau kapan bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada bukti di hitam atas putih. Yang ke-18 yaitu gunakan software mencatat dan mengawasi seluruh harta utang, piutang, dan modal harus dilakukan secara berkala demi kelancaran bisnis. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh laporan keuangan. Nah, di sini adalah katakanlah bernama Paris, merupakan lulusan D3 dari Fakultas Ekonomi, salah satu universitas di kotanya. Ia mencoba membuka usaha restoran kecil yang berfokus menjual minuman dan telur gulung sebagai menu cemilannya. Nah, ia memberi nama Segar. Nah, pada akhir periode Paris menyusun laporan keuangan sederhana. Nah, dari laporan laba rugi terlihat bahwa Paris memperoleh keuntungan dari usahanya sebesar Rp3.320.000 selama bulan Mei 2020. Tapi kita lihat dari laporan perubahan modal bahwa Paris mengambil uang sebesar 300.000 untuk kepentingan pribadinya. Ini akan mengurangi modal ditambah dengan laba hasil usaha Paris selama bulan Mei 2020. Paris pada akhir periode menjadi Rp8.020.000. Kita lihat dari neraca. Dari neraca Paris dapat melihat beberapa jumlah kas yang masih tersedia, beberapa utang yang masih harus dilunasi, dan ekuitas yang ia miliki. Nah, kita lihat dari laporan arus kas. Nah, beberapa arus kas ini yaitu penjualan tunai adalah 9.400.000, aktivitas operasi 6.080.000, aktivitas investasi 7.500.000, aktivitas pendanaan sebesar 4.700.000. Nah, jadi dari 9.400.000 dikurangi 6.080.000, sama dengannya itu 3.350.000. Nah, dari hasil ini, dari neraca ini, dari laporan arus kas ini,
maka dari hasil urus kas akhir periode pendanaan atau pendapatan Paris yaitu sebesar Rp520.000. Oke, terima kasih yang ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.